Ya, ketika kamu mendengar firman kebenaran, saudara. Yang pertama dikatakan di dalam Dia kamu juga. Ya. Di dalam Dia kamu juga, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Saya bisa jelaskan seperti ini, saudara. Coba next kan itu. Ya. Di dalam Dia kamu juga, dalam Roma pasal yang ke-11. Mari kita buka Alkitab kita, Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Saudara yang dikasih Tuhan, kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi di dalam Dia artinya Roh Kudus yang diam di dalam kita, yang menghidupkan kita. Kapan Roh Kudus? Kapan kita menerima Roh Kudus? Ketika kita berada di dalam Kristus, ketika kita berada di dalam Dia, saudara dikasih Tuhan. Dan ketika itu juga kita menerima kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus yang diberikannya kepada kita adalah Roh Kudus yang menghidupkan tubuh yang fana. Yang menghidupkan tubuh yang fana, dan dikasih Tuhan. Artinya tubuh yang lemah secara jasmani, lemah juga secara rohani, saudara yang dikasih Tuhan. Dia hidupkan, Dia beri kehidupan di dalam kita. Amin. Dia beri kehidupan di dalam kita, saudara dikasih Tuhan. Ketika kita berada di dalam Kristus, di dalam Yesus, saudara. Jadi jangan saudara bertanya-tanya kapan saya terima Roh Kudus, saudara. Ketika saudara mau memberikan hidupmu berada di dalam Kristus, saudara, maka Roh Kudus itu akan datang dengan sendirinya tanpa diperintah, ya, tanpa diajarkan. Tanpa saya ajarkan saudara berbahasa roh, ayo sebutkan bahasa ini, bla 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 bla. Tanpa saudara saya ajarkan tentang bahasa roh, sebab bahasa roh tidak diajarkan, saudara. Roh Kudus itu datang dengan sendirinya dalam hidup kita ketika kita ada di dalam Kristus. Ya. Dia yang akan berkata-kata, Dia akan memerintahkan hati kita, Dia akan memerintahkan mulut kita ini supaya kita bisa berbahasa, kita bisa berkata-kata dalam bahasa doa dan penyembahan kepada Tuhan. Ya. Dan ini yang luar biasa dari karya Roh Kudus itu dalam hidup kita. Saudara, itu sebabnya Yesus harus kembali ke surga supaya kita boleh menerima kuasa ini, supaya kita bisa tidak hanya menjadi sahabat Yesus, supaya saudara tidak hanya menjadi temannya Yesus, tetapi Yesus ingin membawa kita di dalam dirinya. Ya. Dia ingin bertahta di dalam hidup kita, saudara. Sehingga apapun yang kita rencanakan, sehingga apapun yang saudara pikirkan, apapun yang kita buat, saudara, itu karena perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Berikutnya, ya. Dikatakan di sana tadi bahwa tentang firman kebenaran. Kapan kita, saudara, menerima kuasa? Dikatakan di sana ketika kita mendengarkan tentang firman kebenaran. Firman kebenaran tentang apa, saudara? Ada banyak firman yang disampaikan, saudara. Tetapi bisa saja itu firman yang dibuat-buat, saudara. Ya, sebab ada banyak firman yang beredar di mana-mana, tetapi bukan tentang firman kebenaran, tapi firman kebenaran diri sendiri. Ya, firman yang diputar balikkan. Tapi firman yang dimaksudkan oleh
Rasul Paulus, saudara, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-23, ya. Ayat yang ke-32, Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-32, mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3, ya. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Jadi, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu. Jadi firman yang disampaikan, saudara, oleh Rasul Paulus di sini adalah firman tentang kasih karunia. Ya, bukan firman tentang hukum Taurat lagi, bukan. Sebab hukum Taurat itu hanya mengikat kita. Tetapi firman kasih karunia yang membebaskan kita, yang memerdekakan saya dan saudara. Kita bisa merdeka dari dosa ketika kita mendengarkan firman yang disampaikan dengan kasih karunia. Amin. Ya, firman kasih karunia itu dikatakan membangun. Dia bukan untuk merubuhkan. Dia bangun kita yang sudah hancur, hidup kita yang sudah hancur karena dosa. Ya. Dia bangun kembali satu demi satu. Sampai akhirnya kita boleh terbentuk menjadi tubuh Kristus. Dosa yang menghancurkan pembangunan rohani hidup kita ini, saudara. Dia hancurkan, berantakan, saudara. Tercecer hidup kita. Entah kemana, sudah beredar di mana-mana kehidupan orang Kristen. Tapi dengan firman kasih karunia-Nya, dia bangun, dia cari. Ya. Batu bata yang telah beredar entah kemana-mana, tiang-tiang yang sudah roboh, saudara, dia bentuk kembali, dia bangun kembali di dalam dia, di dalam Kristus, bukan lagi di dalam hukum Taurat, ya, tapi dalam firman kasih karunia, saudara. Dikatakan di sana bahwa bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Jadi kapan kita menerima kuasa? Ketika kita mendengar tentang firman kasih karunia. Kenapa harus firman kasih karunia, saudara? Sebab firman kasih karunia ini yang menyelamatkan kita, yang memberikan saudara dan saya kuasa. Kalau firman tentang hukum Taurat itu tidak berkuasa, itu mati, saudara. Dia tidak bisa membebaskan kita dari dosa, tetapi justru dia hanya membawa kita terus hidup di bawah tekanan dosa. Tetapi firman kasih karunia memberikan kita kuasa untuk kita lepas dari kehidupan hukum Taurat yang mengikat kita, yang tidak membangun kehidupan rohani kita. Kita hanya bisa hidup menyalahkan kekurangan kita, menyalahkan kekurangan orang lain, menyalahkan kelemahan saya, kelemahan kita, dan menyalahkan kelemahan orang lain. Oh, ini karena kelemahan saya, dan ini juga karena kelemahan kamu, makanya saya bisa sampai sekarang tidak bisa hidup dengan iman, makanya saya tidak bisa bertumbuh oleh karena begini, oleh karena begitu. Kita masih belum dibebaskan. Kenapa? Karena tidak ada firman yang membebaskan kita. Sebabnya dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, oleh firman kasih karunia saya dan saudara diselamatkan. Amin. Amin. Ya. Ini firman yang berkuasa, saudara. Ini yang harus kita dengarkan hari-hari ini, saudara. Ini yang harus kita, saudara dan saya harus belajar. Sehingga kita bisa menerima kuasa itu dengan penuh, tidak hanya setengah-setengah. Ya. Oh, setengah dulu. Ini bukan seperti belajar karate.
belajar ilmu-ilmu hitam, saudara. Ya. Hari pertama ini, hari kedua bawa ayam merah, hari ketiga bawa ayam putih, hari keempat bawang merah, bawang putih, ya. Hari kelima bawa selendang putih, hari keenam bawa selendang merah, hari yang ketujuh bawa anak babi supaya kita makan sama-sama. Ya. Ini diberikannya kita bukan dengan setengah-setengah hati, tetapi Dia berikan kita dengan sepenuh hati. Amin. Dia berikan kepada saya dan saudara sepenuh hatinya. Ketika saudara mau mendengar firman kasih karunia ini, maka Dia akan memberikan kita kuasa. Ya, ini luar biasa, saudara. Dan kuasa ini tidak bisa diperjualbelikan. Ketika ada dalam Kisah Rasul kita baca ada murid-murid yang mencoba berkata kepada Petrus, bisakah kami membeli kuasa itu? Dengan harga apa kami bisa membayarnya? Ya, karena mereka melihat bagaimana rasul-rasul itu berkata-kata dengan penuh kuasa, bagaimana rasul-rasul itu menyembuhkan orang banyak, saudara. Bahkan Rasul Paulus itu hanya dengan sapu tangannya aja dia kirim kepada orang sakit, dan ketika sapu tangan itu diterima oleh orang sakit itu dan orang sakit itu sembuh, saudara. Ya, mereka heran, wah luar biasa. Dari mana dia bisa dapat itu? Ya mungkin kita bisa belajar. Dan mereka bilang, bisakah kami membeli? Dengan apa kami harus ganti biayanya? Ini tidak diperjualbelikan dengan persembahan yang saudara berikan. Amin. Mungkin kalau saya kasih persembahan 100.000 setiap hari Minggu, mungkin dalam 3 bulan ke depan saya akan bisa dapat kuasa itu. Bukan, saudara. Ini berbicara ketika saudara mendengar saja. Hanya mendengar saja. Ya. Dengan mendengar, saudara dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17, sebab iman itu timbul dari mendengar dan mendengar firman Kristus. Ya. Iman itu timbul dari mendengar, dan mendengar itu, yang didengar itu adalah firman Kristus, bukan firman yang lain. Amin. Bukan saudara mendengar apa yang saya katakan, tetapi saudara percaya apa yang saudara dengar itu adalah kebenaran firman Tuhan, dan itu yang akan menghidupkan saudara, yang akan membangun saudara dan memberikan saudara kuasa. Jadi sehingga apapun yang kita kerjakan, saudara, berhasil. Amin. Apapun yang saudara kerjakan berhasil. Ya. Yesus, Tuhan memberikan kuasa kepada Yosua dalam Yosua pasal yang pertama. Saudara, dikatakan di sana, ya, apa saja di mana saja kamu injak tanahnya itu Yosua, tanah itu jadi milik kamu. Ya. Seberapa jauh kamu melangkahkan kakimu di tanah itu, dan tanah itu jadi milik kamu, kata Tuhan kepada Yosua. Itu luar biasa. Dia berikan mandat pada Yosua. Ketika Yosua hanya mendengarkan suara Tuhan dalam hidupnya, Tuhan berikan mandat kepadanya. Apa saja yang kamu injak tanahnya, itu jadi milik kamu. Artinya kalau dalam kehidupan kita sekarang ini, apapun yang kita kerjakan, apapun yang saudara pikirkan, apapun yang saudara rencanakan, apapun yang saudara buat, Tuhan berkati, itu jadi milikmu. Amin. Itulah kuasa. Ya. Kuasa bukan hanya sekedar kuasa dalam perkataan, saudara, tapi kuasa adalah sebuah hal yang nyata. Dan itu yang Yesus janjikan kepada saya dan saudara. Amin. Katakan, saya menerima kuasa. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, ya. Firman kasih karunia itu menghidupkan, ya. Efesus pasal 2 ayat 5. Mari kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita,
oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, Dia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Dia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Puji Tuhan. Baik. Yang ketiga atau yang terakhir, ketika kamu percaya. Ya, ada pujian kita mengatakannya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Itu bukannya sebuah pujian saja, saudara. Yang membuat kita membangkitkan sebuah gelora, semangat dalam hidup saya dan saudara. Bukan hanya pujian saja. Oh, kita akhirnya bisa bersemangat. Oh, kita bersemangat. Bukan. Mari kita baca dalam Roma pasal 5 ayat yang kedua. Kita baca dengan suara yang keras. 2, 3, ya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Ya, saudara. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia, supaya kita bisa menerima kemuliaan Allah. Ya, ketika kita percaya, saudara, ya, Dia hanya berkata kepada murid-muridnya, nanti setelah saya udah menghilang di udara, nggak kelihatan lagi, ya, maka kamu pergi aja ke Yerusalem, kumpulkan orang-orang percaya, ya, berdoa di loteng di Yerusalem, dan tunggu saja, maka kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Mereka bingung, saudara. Makanya ketika dalam Yohanes pasal 1 itu, Yesus naik ke surga, kemudian awan menutupi, nggak kelihatan lagi Yesus itu entah di mana. Mereka masih melongok melihat ke atas. Mana ya Yesus tadi? Jangan-jangan Dia turun lagi. Telah melihat lama sekali. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan, ada 2 orang yang berpakaian putih yang akhirnya menegur mereka. Hei orang Galilea, hei orang Nazaret, hei kamu murid-murid Yesus, kenapa kamu masih melongok melihat ke langit? Dia tidak akan turun lagi, dikatakan. Dia tidak akan turun lagi sekarang, tunggu waktunya. Baru mereka kaget, wah, iya ya, kenapa kita melihat Dia sudah nggak ada lagi? Tunggu apa yang dikatakannya sekarang kamu lakukan. Kamu segera pergi ke Yerusalem dan kamu akan menemukan sebuah rumah di sana, dan kamu pergilah ke lantai 2-nya dan kamu berdoa. Tunggu bahwa Roh Kudus akan turun atas kamu. Mereka menunggu 10 hari, saudara. Mereka tunggu 10 hari. Setelah 10 hari, maka Roh Kudus itu turun dengan luar biasa, memenuhi kehidupan mereka. Itu karena mereka percaya. Coba kalau mereka tidak percaya, ini pembodohan lagi ini. Jangan-jangan dia kalau bahasa memakai balihur, jangan-jangan dia pakai ilmu-ilmu hitam lagi nih, menghilang di udara. Tapi mereka percaya saja. Mereka tidak terpengaruh oleh perkataan-perkataan orang yang ada di sekeliling mereka. Kasihan deh kamu, kasihan deh kamu, kasihan deh lu. Tuhan kamu yang kamu sembah itu baru 40 hari setelah Dia bangkit, Dia sudah tinggalkan kamu lagi. Kasihan deh kamu, katanya. Diejek-ejek mereka, dihina-hina mereka. Lihat Tuhanmu, baru 40 hari Dia sudah bangkit, sudah pergi lagi. Tapi mereka percaya. Ya. Penyertaan Tuhan bukan hanya sekedar fisik saja, tapi penyertaan Tuhan ini berdasarkan Roh Tuhan. Ya, itu sebabnya aku akan mengirimkan kepadamu penolong. Penolong yang sejati. Dan mereka percaya saja. Mereka tinggalkan tempat itu dan mereka pergi berdoa. Ini juga yang akan membantu saya dan saudara di hari-hari sekarang ini. Hari-hari yang kita berada sekarang ini, saudara, di mana dosa semakin meningkat, ya. Luar biasa.
di mana juga kehancuran, tawaran-tawaran dunia begitu menggiurkan, mempengaruhi iman orang yang percaya, saudara. Luar biasa. Tapi ketika saudara tidak berubah dengan kepercayaan yang saudara miliki, dan dikatakan oleh Roma pasal 5 ayat yang kedua, dan oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Jalan masuk. Bukan hanya sekedar jalan keluar, tapi jalan masuk. Masuk ke mana, saudara? Masuk untuk menerima kemuliaan. Ya, bukan untuk dipermalukan. Kita tidak ragu, oh saya akan pergi ke sana, jangan-jangan saya dipermalukan. Saudara datang kepada Kristus, saudara menjadi orang yang percaya kepada Kristus, saudara bukan datang untuk dipermalukan atau dipencundangi. Bukan, tapi saudara ada di dalam Kristus supaya saudara menerima kemuliaan, kehormatan, kekayaan saudara yang dikasih Tuhan. Dan sehingga setiap orang yang melihat kita, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Ya, Rasul Paulus berkata dalam Galatia pasal 2 ayat ke-20, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalamku. Ini perbedaan antara orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang bukan percaya kepada Tuhan, saudara. Orang melihat kita, kemuliaan Kristus yang dilihat, saudara. Mungkin saudara jelek, tapi ketika ada kemuliaan Kristus yang ada dalam dirimu, saudara menjadi cantik, saudara menjadi ganteng. Mungkin orang, kalau di dunia, orang menghargai kita kalau kita punya sesuatu, benar? Ya. Kalau di dunia, orang menghargai kita ketika kita punya sesuatu. Ya. Tetapi ketika ada Kristus di dalam hidup saya dan saudara, dunia tidak akan melihat lagi fisik yang ada di dalam jam tangan apakah yang kita pakai, Rolex, sepatu apakah yang kita pakai. Kenapa banyak orang suka Jokowi? Ada kemuliaan yang lain dalam dirinya, saudara. Dia punya bajunya sederhana. Kalau pakai lengan panjang selalu dilipat-lipat. Pakai sepatu dari Cibaduyut, dari Bandung, harga 150.000. Tapi kalau dia datang, semua orang rebutan mau cium tangannya. Tanpa diundang, semua orang datang sama dia. Itu hanya kemuliaan dunia yang dia pakai, saudara. Coba kalau ditambah kemuliaan Tuhan, wah pasti lebih luar biasa lagi. Ya. Lebih-lebih Jokowi, kita yang punya Kristus pasti bisa lebih hebat dari Jokowi. Amin. Ini luar biasa ini. Ya, dia Jokowi hanya karena sederhana aja, orang suka sama dia. Ya, mulai dari nenek-nenek sampai janda-janda muda, janda tua, ya, gadis-gadis muda sama gadis-gadis yang udah tua yang nggak laku-laku suka sama Jokowi. Bahkan bencong-bencong semua yang ganteng-ganteng juga mau sama dia. Mengeluh-elukan namanya. Itu dia hanya menggunakan kemuliaan secara duniawi. Dia tidak ada Kristus. Tapi kita yang ada Kristus sudah dikasih Tuhan. Lebih-lebih lagi kita bisa mempunyai kehormatan yang lebih daripada itu. Amin. Dia tidak akan melihat, oh kamu pakai jam tangan apa, dia tidak lihat. Oh dia lihat ada kemuliaan Kristus dalam hidup kita. Oh ini luar biasa. Kenapa? Karena ada Kristus. Ada tanda kepemilikan Kristus dalam hidup kita. Jadi orang melihat kita, saudara, bukan fisiknya kita. Tapi dia lihat, oh ada kemuliaan. Kemuliaan itu sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Dan kemana saja anak-anak Tuhan pergi, kamu, kita semua yang ada di tempat ini, saudara, ketika kita percaya, saudara akan lebih dihargai. Bukan hanya lebih, saudara, tapi akan saudara mendapatkan kehormatan. Amin. Amin. Apa saudara percaya? Amin. Puji Tuhan, saudara, pada pagi hari ini. Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Ya. Apakah saudara sudah menerima kuasa? Sudah. Ketika saudara percaya, saudara katakan dalam hidupmu pada pagi hari ini, Tuhan, saya percaya.
Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Kau telah menyediakan bagi kami bukan kemuliaan yang fana, tapi kemuliaan yang kekal. Kau menyediakan Roh Kudus-Mu sebagai penolong dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya Padamu. Sekali lagi, saat ku tak melihat jalan-Mu, haleluya.